Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auralintang Ikhtiar dengan NPM 0231240003. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang Close the Door dari Deddy Corbuzier dalam mata kuliah Marketing Communication untuk evaluasi tengah semester. Jadi langsung saja di sini podcast Close the Door ini mengapa saya pilih karena selain karena saya memang suka menontonnya, podcast ini mengusung podcast talk show yang dipandu langsung oleh Deddy Corbuzier di mana tokoh-tokohnya itu banyak tidak cuma dari kalangan-kalangan artis atau pejabat, tetapi juga ada tokoh masyarakat tersendiri yang diangkat melalui podcast-podcast di Close the Door. Lalu juga topiknya beragam, mulai dari self improvement, bisnis, kesehatan, bahkan isu sosial dan kontroversinya juga. Dan juga di podcast Close the Door ini, dia didistribusikan melalui channel YouTube dan juga Spotify yang dikenal luas dan sering menghadirkan berbagai narasumber besar, topik yang relevan, dan tren, serta episode yang viral di media sosial. Nah, segmentasi pasar yang sudah saya bedah ini terbagi menjadi 4. Ada segmentasi geografis, di mana kebanyakan penontonnya itu berada di wilayah kota-kota besar di Indonesia seperti Bogor, Jakarta, Bandung, dan juga mereka yang aktif di media sosial seperti YouTube dan juga Spotify. Lalu segmentasi demografisnya itu usianya itu sekitar 18 sampai 40 tahun karena saya sendiri dan orang tua itu senang menonton, jadi saya melihat ini sebagai segmentasi demografisnya dan juga dengan kelas ekonomi middle upper gitu, atau kelas menengah ke atas. Lalu juga di bagian segmentasi psikografis di mana orang-orang yang tertarik pada self improvement, open minded dan juga kritis terhadap isu sosial dan juga ya sedikit orang-orang yang menyukai tentang konsep konten yang inspiratif tapi juga kontroversial seperti itu. Sehingga banyak mengundang audiens untuk menonton. Lalu juga di sini ada segmentasi behavioral di mana orang-orang dapat menonton full atau menonton potongan-potongan viralnya di media sosial sehingga orang-orang tertarik untuk menonton yang lebih jauh lagi tentang podcast dari Deddy Corbuzier atau Close the Door ini. Nah, di sini target marketnya itu seperti yang sudah kita tahu tadi di antara sekitar usia 18 sampai 40 tahun di mana Gen Z dan milenial ini tertarik untuk menonton dan juga mereka biasanya tinggal di kota besar dan juga aktif di dunia digital. Nah, bagian positioning ini, podcast ini kan memposisikan sebagai podcast talk show ya, yang menghadirkan banyak sekali narasumber yang premium atau mungkin narasumber yang sangat berkualitas dan juga tokoh-tokoh masyarakat seperti itu, yang membahas topik-topik yang juga relevan untuk audiens-audiensnya. Lalu di bagian unique selling point, di sini saya juga sudah membedah menjadi keempat bagian. Untuk pertama di quality atau kualitas, narasumber yang sudah saya bilang tadi ada menteri, artis, pengusaha, pakar, seperti contohnya almarhum Vidi Aldiano, Pak Yusuf, dan juga Reza Arab, dan lain sebagainya. Dan juga topik-topiknya relevan, aktual, dan sering viral. Produksi filmnya atau produksi videonya itu profesional. Kita bisa melihat dari tampilannya seperti studio, lighting, audio yang berkualitas tinggi. Lalu percakapannya juga tidak berpatok pada skrip, sehingga percakapan yang dicakap atau yang dibahas itu mengalir begitu saja. Lalu juga untuk kecepatannya, timnya untuk Close the Door ini sangat cepat merespon isu yang sedang trending sehingga episodenya bisa dilakukan atau dibuat secara rutin dan menghadirkan tokoh-tokoh yang sedang viral sehingga bobotnya menjadi naik di mata audiens. Dan juga price untuk harganya itu sebenarnya gratis untuk di YouTube dan Spotify, namun ketika audiens ingin melakukan membership di YouTube channel atau di Spotify juga bisa dengan beberapa harga dan keuntungan yang dapat dilihat di layar. Lalu juga di service excellence-nya atau pengalaman pendengarnya itu, gaya interviewnya yang tajam dan juga luwes belak-belakan itu mengundang banyak sekali audiens untuk menonton gitu. Dan juga percakapannya terasa eksklusif dan autentik, serta memberikan insight yang jarang didapat di media-media lain, apalagi media besar. Lalu di sini ada marketing mix. Saya menggunakan 7P atau Product, Price, Place, Promotion, People, Process, dan Physical Evidence, di mana untuk yang produknya ini, podcastnya ini
berinterview atau melakukan interview langsung dengan narasumber tokoh publik, tokoh inspiratif bisnis dan lain sebagainya. Lalu untuk harganya juga dia gratis untuk para audiens yang ingin menonton. Namun podcast Close the Door ini juga mendapatkan monetisasi berasal dari sponsor, ads, dan juga brand collaboration. Dan untuk place-nya sendiri melalui YouTube channel Deddy Corbuzier yang paling utama, Spotify, dan juga potongan konten yang disebarkan melalui TikTok dan Instagram. Lalu untuk promotionnya itu melalui klip-klip viral dan juga judul thumbnail yang menarik dan kolaborasi dengan tokoh terkenal. Lalu untuk people-nya sendiri, host-nya di sini yaitu Deddy Corbuzier itu sendiri, tim produksi dan narasumber yang relevan. Untuk prosesnya juga produksi tim merespon cepat terhadap tren yang sedang dibicarakan oleh masyarakat, lalu membuat alur konten dari full episode dan memotong-motongnya menjadi potongan viral dan didistribusikan melalui beberapa platform media sosial. Dan yang terakhir adalah physical evidence, di mana mereka memiliki studio yang profesional, kualitas audio visual yang tinggi, branding visual, dan juga konsistensi mereka mengupload di YouTube dan media sosial. Lalu di sini saya memiliki 2 video promo yang paling unik. Yang pertama itu di Chaos Relatability Hook, di mana di salah satu episode ini antara ada narasumber bernama Apid dan Dana Panjaitan. Mereka ini dua-duanya YouTuber gaming, namun memiliki humor yang sangat menarik gitu. Ketika ini mereka datang ke acara Close the Door ini, tidak menjual informasi yang terlalu serius, cuman mereka menjual reaksi yang emosional, di mana Dana Panjaitan atau yang disebut dengan Paskol ini emosi yang menjadi daya tarik utama ketika dalam format video 60 detik untuk YouTube Short. Dan juga promosi mix-nya apa? Ada digital marketing, mereka menggunakan platform YouTube Short, memanfaatkan algoritma, dan juga ada lagi public relation. Jadi karena keduanya ini terkenal, mereka menjadi pembincangan di publik seperti itu. Lalu di sini ada episode dari Mongol, di mana mereka menggunakan clickbait title dan juga emotional hook, di mana pembahasan yang dibahas Mongol mengenai sekte sesat ini menarik audiens karena itu tidak umum dan jarang ada di Indonesia seperti itu. Dan pembawaan Mongol yang sebagai stand up comedy itu menyenangkan dan dibungkus dengan kisah horor itu menjadi topik yang sangat baru untuk didengarkan oleh para audiens di Indonesia. Dan promotion mix-nya itu apa? Sama seperti tadi ada digital marketing, public relation, dan juga content advertising, di mana terdapat selipan iklan berupa produk lain mineral dan Tokopedia yang secara tidak langsung mempromosikan produk mereka di acara tersebut. Lalu di sini ada blocking konten. Pada episode bersama Regen, Le Mineral itu menjadi salah satu sponsor utama, di mana mereka meletakkan produk mereka di atas meja tanpa ada produk-produk atau brand-brand lain yang menjadikan iklan pada podcast Close the Door tersebut. Lalu di sini ada built-in content atau product knowledge, di mana di salah satu episode Deddy Corbuzier ini, pada detik ke-15 saat memulai, Deddy Corbuzier sudah langsung membicarakan tentang buku baru yang baru dia tulis kepada Regen. Jadi secara nggak langsung itu Deddy Corbuzier sedang memberitahu kepada para audiens jika dia sudah menjual bukunya atau sudah beredar di Gramedia atau masyarakat luas jika bukunya sudah bisa dibeli, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada produk placement and usage, di mana produk G-Water itu ditampilkan di meja podcast dan diminum langsung oleh narasumber yang dimana bisa kita lihat di gambar ini adalah Coach Dustin gitu. Jadi ini termasuk produk placement dan produk usage karena memberikan exposure visual sekaligus penggunaan nyata tanpa dia membicarakan tentang G-Water tersebut, tapi dia langsung memakai dan meminumnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari podcast kali ini, di mana Close the Door ini telah berhasil menerapkan strategi marketing mereka secara efektif melalui STP yang jelas, positioning sebagai podcast talk show premium, dengan alat-alat dan segala macam yang mereka miliki, dan juga mereka mengikuti tren dan akses gratis, serta pengalaman yang mendalam bagi audiens. Strategi digital marketing mereka juga melalui konten viral,
sosial media dan word of mouth membuat jangkauan menjadi lebih luas. Dan kolaborasi dengan banyak brand itu membuat, nama mereka semakin dikenal lebih jauh untuk para audiens. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.